Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan aktivitas keseharian kita tetap berada dalam 3 bingkai yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu menyebarkan salam. Isi dari salam yang kita ucapkan itu berkaitan dengan 3 hal: assalamu rahmatullah wabarakatuh. Dengan mengucapkan salam, mudah-mudahan kita selalu berorientasi menjadi orang-orang yang selalu berada menekankan, memprioritaskan kepada keselamatan. Dalam keselamatan ini apa yang paling harus kita selamatkan? Keselamatan akidah, keselamatan keluarga, keselamatan ilmu. Yang kedua, rahmatullah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita berharap tidak keluar dari orientasi mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rahmatullah. Sehingga dengan harapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah. Memakna barakah. Apa sih maksud berkah itu? Secara bahasa, berkah itu berarti ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Jadi yang disebut dengan berkah itu adalah bertambahnya nilai kebaikan pada sesuatu. Kalau saya punya kacamata dan kacamata saya diberkahi, yang dimaksud diberkahi ini adalah dengan kacamata ini saya banyak membaca Al-Quran sehingga insya Allah kacamata ini berkah. Kalau saya punya uang, uang saya pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah uang saya berkah. Kalau saya punya pikiran, pikiran saya pergunakan untuk menegakkan kebenaran, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pikiran saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah tangga yang kita bina berangkat dari ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak keluar dari rambu-rambu agama, insya Allah keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin dimanapun berada, ilmu kita, harta kita, keluarga kita, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, awal surat Ad-Dukhan, surat ke-44, terdiri dari 59 ayat. Suratnya Ad-Dukhan. Ad-Dukhan secara bahasa berarti kabut. Ad-Dukhan secara bahasa berarti kabut. Allah menamai surat ini Ad-Dukhan. Surat ini dinamai Ad-Dukhan karena terdapat
kata ad-dukhon di ayat ke-10. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini saya dapat memberikan sesuatu yang dapat bermakna bagi kita semua. Surat ke-44 Ad-Dukhan, jumlah ayatnya 59 ayat. Ad-Dukhan berarti kabut. Ad-Dukhan diambil dari ayat ke-10. Mengapa saya angkat Ad-Dukhan? Karena ini berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Kita awali dari ayat pertama. Hamim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada alif lam mim, alif lam ra, Toha, Nun. Bahkan yang paling familiar di masyarakat kita adalah Yasin. Kalau kita baca terjemahan dari semua ini, semuanya menerjemahkan dengan wallahu a'lamu bimuradih. Wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Saya ulang, saya berharap mudah-mudahan kaum muslimin dimanapun berada, ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang tidak membentuk satu kata, yang tidak mempunyai arti spesial, arti khusus, alif lam mim, alif lam ra, nun, toha, kaf, ha, ya, ain, shad, yasin, dan seterusnya, ini disebut dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Fawatihus suwar berarti pembuka surat. Pembuka surat. Ada 29 surat dalam Al-Quran. Saya ulang. Ada 29 surat dalam Al-Quran yang diawali oleh huruf-huruf hijaiyah seperti ini. Ke-29 surat itu dengan huruf-huruf yang berbeda, jumlah huruf-hurufnya kalau dikumpulkan ada 14 huruf. Para ulama mencoba menyusun huruf-huruf ini menjadi satu kalimat. Jadinya apa? Ada alif, ada lam, ada mim, ada alif, ada lam, ada ro, ada ha, ada mim, ada ya, ada sin, ada to, ada ha. Dari 14 huruf itu tersusunlah satu kalimat. Nasun, karimun, qat'un, lahu, sirrun. Naus, teks, teks. Karim, mulia. Nasun, karimun, teks mulia. Qat'un, bersifat pasti. Kalau dalam surah Al-Baqarah disebutkan la raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Qat'un, pasti. Lahu, baginya, sirrun, rahasia. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, dapat ilmu, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan setiap kali kita baca Al-Qur'an. Karena saya yakin insya Allah mulai hari ini sampai next ke depannya, sampai memasuki Ramadan, biasanya intensitas kedekatan kita kepada Al-Quran lebih maksimal. Nah, saya ingin mencuri poin, mencuri start di sini. Memanfaatkan intensitas tadi supaya mendapatkan sesuatu yang lebih. Salah satu di antaranya tadi, dimanapun di surat apapun kita temukan huruf-huruf tadi, fawatihus suwar, dalam 29 surat tadi, di sini kita tertancap satu, teks mulia, bersifat pasti, mempunyai rahasia.
Tanamkan keyakinan. Ini mulia. Teks mulia. Ajarannya bersifat pasti. Di dalamnya banyak rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajallalana bisirri. Tampakkan kepada kami ya Rabb rahasia ayat-ayat-Mu. Tampakkan kepada kami ya Rabb rahasia Fawatihus Suwar. Tampakkan kepada kami ya Rabb apa yang terkandung dalam Al-Quran. Hatta numlika nufusana. Dengan tajalli ayat-ayat tadi menjadi pengontrol diri kami sampai kami mampu mengendalikan diri kami. Masya Allah, betapa indahnya doa ini kalau kita ucapkan. Dan kita betul-betul bermohon pada Allah, semoga Allah tampakkan. Dengan ditampakkan rahasia itu, kita mampu menundukkan segala keinginan yang bisa membuat kita jauh dari Allah, segala keinginan yang membuat kita bisa celaka, segala keinginan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semua keinginan itu tidak keluar dari siratal mustaqim, jalan yang lurus. Selesai satu. Ayat pertama surat Ad-Dukhan. Hamim. Fawatihus Suwar. Ada 29 surat yang diawali dengan Fawatihus Suwar. Jumlah huruf-huruf Fawatihus Suwar itu ada 14. 14 itu ketika dijadikan satu teks kalimat menjadi nasun, karimun, qot'un, lahu, sirrun. Nas, teks, karim, mulia, qot'un, bersifat pasti, lahu, baginya, sirrun, rahasia. Rahasia ini tidak akan diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak baca. Yang baca saja belum tentu dapat. 59 ayat Ad-Dukhan, ini kita lihat betapa mudahnya menghafal Quran. Hamim. Hafal satu ayat. Tinggal 58 ayat lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat keduanya, kaum muslimin dimanapun berada, nanti kalau baca Al-Quran bertemu dengan Fawatihus Suwar, perhatikan ayat keduanya, perhatikan ayat selanjutnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun, Yasin wal Qur'anil hakim. Ayat keduanya selalu menyebut Al-Quran kitab, Al-Quran kitab. Ini artinya, bahkan ada yang memahami, huruf-huruf Fawatihus Suwar itu kalau dalam ilmu pendidikan disebut dengan apersepsi. Jangankan kita, orang yang bukan Arab, orang Arab saja ketika turun Quran bingung, Nabi Muhammad ngomong apa sih? Yasin. Orang Arab aja nggak tahu. Alif Lam Mim. Orang Arab aja bingung. Nabi Muhammad ngomong apa sih ini? Muncullah rasa ingin tahu di sini. Apa sih? Ketika rasa ingin tahu itu sudah memuncak, maka di ayat selanjutnya dimasukkanlah oleh Allah Al-Quran. Wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Apa kesimpulannya? Kaum muslimin rahimakumullah, berarti untuk menyampaikan bahwa Al-Quran ini dengan segala kelebihannya, Allah memerlukan cara khusus. Pelajarannya bagi kita, bahkan kesulitan kita para ustadz, kesulitan kita para guru bukan sekedar menyampaikan, tapi memastikan bahwa yang kita sampaikan itu diterima, yang kita sampaikan itu masuk ke dalam pikiran. Apa gunanya saya tuangkan air ini ke sini, ke gelas?
sebanyak-banyaknya. Kalau tutupnya tidak saya buka. Ketika keinginan untuk memasukkan air ke dalam gelas, pastikan tutupnya terbuka dulu. Apa yang membuka pikiran itu? Rasa ingin tahu. Munculkan rasa ingin tahu. Sehingga dari rasa ingin tahu itu terbuka pikiran. Dari terbuka pikiran itu, insya Allah akan gampang menyerap banyak ilmu dan pengetahuan. Ini yang dapat kita pelajari dari Fawatihus Suwar, dari ayat pertama surat Ad-Dukhan. Perhatikan, di seluruh surat yang diawali dengan Fawatihus Suwar, ayat selanjutnya berkaitan dengan Al-Quran. Kesimpulannya, Allah memakai cara khusus agar Quran ini betul-betul masuk ke dalam pikiran kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin rahimakumullah. Selesai satu ayat Ad-Dukhan. Tinggal 58. Apa pesan yang saya ingin sampaikan dari sini? Saya ulang-ulang. Untuk menanamkan kesan mudah baca Quran, mudah menghafal Quran. Kata kunci. Ya. Hamim. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah hafal. Tinggal 58 ayat lagi surat Ad-Dukhan. Jumlah ayatnya berapa? 59. Alhamdulillah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kita teruskan ayat kedua. Wal kitabil mubin. Ada 3 kata, wa. Pertama wa, kedua alkitab, ketiga mubin. Wa alkitab mubin. Wa ada 2 arti. Bisa berarti dan, wa bisa berarti demi. Bagaimana menentukan wa ini artinya dan atau demi? Lihat baris kata benda sesudahnya. Kata sesudah wa adalah alkitab. Kita lihat baris alkitabnya. Kalau baris kata sesudahnya itu kasroh, maka berarti wawunya berarti demi. Wal kitabi, demi alkitab. Tapi kalau ayat ini misalnya wal kitabu, dan kitab. Yuk saya ajarkan sedikit bahasa Arab. Membedakan kapan wa berarti demi, kapan wa berarti dan. Wal asri. Mengapa wa-nya berarti demi? Karena asrinya barisnya kasroh. Wal laili, demi malam. Mengapa wa-nya diartikan demi? Karena lailnya baris kasroh. Kalau wal asru, wal lailu, dan malam, dan asar. Muslimin rahimakumullah, sampai di sini bisa dipahami? Mudah-mudahan jadi ilmu ini. Perhatikan setiap bertemu dengan huruf wa. Apakah dia berarti dan ataukah dia berarti demi? Alkitab, huruf alif lam pada kitab itu difahami oleh ulama tafsir, ulama bahasa dalam arti kesempurnaan. Sehingga Alkitab artinya kitab yang sempurna. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada kitab yang layak disebut sempurna selain Al-Quran. Sehingga kalau diterjemahkan kita baca wal kitabi, demi kitab yang sempurna. Apa kitab yang sempurna? Al-Quran. Kalau kita pakai terjemahan ini, wal kitabi, demi Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau wa tadi diartikan dengan demi, maka berarti ayat ini konteksnya adalah sumpah. Sumpah adalah salah satu cara untuk meyakinkan mitra bicara. Kata kunci. Beda
Kalau anak-anak sekarang begitu gampang sumpah, swear deh, sumpah. Sumpah dijadi mainan, tidak. Sumpah itu adalah salah satu cara untuk meyakinkan mitra bicara. Itu sebabnya dalam Islam sumpah ada kafaratnya. Ini terutama di anak-anak muda, saya berharap mudah-mudahan tidak gampang bersumpah. Karena sumpah itu kalau benar nanti ada konsekuensinya, kalau salah ada konsekuensinya, ada kafaratnya. Ya, jangan gampang swear tekewer-kewer. Apa tuh swear tekewer-kewer? Kita banyak ikut-ikutan, jangan. Orang muslim tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Kita baru mau mengikuti sesuatu kalau kita tahu persis apa itu. Satu, pelajarannya tadi. Terutama bagi adik-adik saya generasi muda, jangan mudah menggunakan kata swear, jangan mudah menggunakan kata sumpah. Sumpah deh, demi. Tidak boleh, karena sumpah punya konsekuensi. Nah, wal kitab, demi kitab yang sempurna, demi Al-Quran. Allah bersumpah untuk meyakinkan. Apa yang ingin diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti kita lihat di ayat ketiga. Ayat keduanya tadi, wal kitabi al-mubin. Saya yakin kaum muslimin dimanapun berada akrab ini dengan kata mubin ini. Dalam surat Yasin saja misalnya, dalam banyak ayat. Kenapa? Karena kata mubin itu dalam Al-Quran terulang sebanyak 119 kali kata mubin dalam Al-Quran. Saya ulang. Jadi bapak ibu sekalian kaum muslimin dimanapun berada, oh saya baru hafal satu kata doang Pak Ustadz, mubin. Jadilah itu sudah 119 vocab bapak hafal. Masya Allah. Inilah kemudahan Quran. Walaqad yassarnal Quran. Inilah kemudahan Al-Quran. Jadi salah kalau orang menyebut susah. Nggak ada susah dalam belajar Al-Quran. Satu, mubin, real, nyata. Lawannya, oh sekarang lagi rame, halu, fiksi, wow, dongeng. Mubin ini arahnya dua. Pertama kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu. Ini merupakan sindiran. Dengan kata lain, ini loh yang nyata, ini loh yang nyata. Yang onono nggak nyata gitu loh kalau bahasa kitanya. Ya, no yang di sana nggak nyata. Hanya saja Allah tidak pakai bahasa vulgar. Ini bahasa sindiran. Dengan kata lain, Allah ingin mengatakan bahwa ajaran yang diajarkan oleh kaum musyrikin Makkah ketika itu secara turun-temurun dengan menyembah berhala, bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW, musuhnya itu sendiri adalah paman-paman beliau sendiri. Itu ajaran yang tidak mubin, ajaran yang tidak real, atau bahasa sekarangnya halu ke musyrik. Kepada kaum muslimin untuk meyakinkan bahwa kitab Quran ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini nyata, ini real, ini nyata, ini real. Hilangkan keraguan. Apa benar kalau saya bersodakoh nanti dapat sekian? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, maka satu tangkai tumbuh 100. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap tangkai ada 100 biji. Atau dengan bahasa sederhananya, kita sedekah satu dapat 100, kita sedekah satu dapat 700. Kita harus berangkat tadi. Real itu janji Allah. Silakan sekarang siapapun yang ahli matematik, siapapun sekarang yang ahli akuntansi, silakan akuntansikan, matematiskan ajaran Quran ini. Real, real.
kepada kaum muslimin untuk menanamkan keyakinan bahwa ajaran Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Nas mubin. Sekali lagi, nyata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ulang ayat kedua. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang sempurna, yang nyata. Sudah 2 ayat kita hafal. Tadi saya sebutkan Ad-Dukhan surat 44. Jumlah ayatnya 59 ayat. Kita sudah hafal 2 ayat. Tinggal 57 ayat lagi. Gampang bukan menghafal Quran? Kajian singkat ini untuk menanamkan itu. Mudah-mudahan salah satu keberhasilan besar kita di bulan suci Ramadan ini dapat menepis asumsi bahwa belajar Quran itu susah. Tidak. Belajar Quran tidak susah. Saya contohkan tadi. Surat Ad-Dukhan. Hamim. Wal kitabil mubin. Hamim, saya ulang, saya simpulkan, kita biar sedikit tapi ada yang tersimpan di sini. Itu sebabnya saya selalu mengulang-ulang. Saya tidak ingin kajian ini masuk kanan keluar kiri. Ad-Dukhan surat 44, jumlah ayatnya 59 ayat. Awali dengan Fawatihus Suwar. Ada 29 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan Fawatihus Suwar. Contohnya tadi Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Toha. Yang selama ini kalau kita lihat terjemahan Wallahu a'lamu bimuradih, hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi paling tidak tadi orang Arab ketika turun Quran disebut Hamim. Ngomong apa sih? Apaan sih? Muncul rasa ingin tahu, terbuka rasa ingin tahunya. Di ayat selanjutnya Allah masukkan wal kitabil mubin, masuk di sini. Betul tertanam di sini. Demi kitab yang sempurna lagi nyata. Kedua, Fawatihus Suwar dalam 29 surat tadi terdapat 14 huruf. Terdapat 14 huruf. Nasun karimun qat'un lahu sirrun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu kesimpulan, saya berharap mudah-mudahan keberhasilan maksimal Ramadan tahun ini mampu menepis asumsi, mampu menepis anggapan bahwa belajar Al-Quran itu susah. Tidak. Al-Quran itu mudah. 4 kali dalam Al-Qamar Allah mengulang dengan ayat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Semoga kaum muslimin dimanapun berada termasuk orang yang mengacungkan tangan ketika ditanya oleh Allah. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Insya Allah saya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan kajian singkat ini dapat memberikan tambahan kebaikan bagi kita semua. Dan saya berharap mudah-mudahan ini dapat diaplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.